digitalku, kumaha Bang Cuk. Banyak impian tapi banyak rebahan. Kayaknya buat kamu-kamu yang kayak gitu perlu belajar sama Luffy dan teman-temannya nih. Impian mereka masing-masing itu cuma satu, Cuk. Tapi masalah yang dihadapi malah banyak dan hebatnya nggak pernah kenal kata menyerah loh. Lalu, setelah mendapatkan kapal dari Kaya, apakah perjalanannya menuju Greenland akan lebih mudah? So, nggak usah kelamaan lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Rasanya tidak percaya bahwa Luffy adalah cucu dari wakil Laksamana Garp. Tapi faktanya memang seperti itu. Dan kenapa mereka berdua tidak akur? Karena dulu kakeknya ingin sekali Luffy menjadi marinir seperti dirinya, namun Luffy sendiri ingin menjadi seorang bajak laut yang sangat hebat. Tidak mau sang cucu menjadi musuhnya sendiri, Garp menyuruh anak buahnya untuk menembaki kapal Going Merry menggunakan meriam. Tapi Garp lupa nih bahwa Luffy itu menuruni sifatnya yang pantang menyerah. Luffy langsung menyuruh Nami membawa kapal mereka pergi, sedangkan dirinya dan Usopp mencoba menyerang balik menggunakan meriam mereka sendiri. Awalnya memang gagal, Cok, karena ternyata di antara mereka tidak ada yang mahir menggunakan senjata itu. Tapi Aing ingatkan sekali lagi, Luffy itu pantang menyerah. Dan ketika dia mendapatkan satu serangan dari kakeknya, Luffy langsung menggunakan tubuh karetnya itu untuk memantulkan bola meriam sampai akhirnya layar kapal milik Garp lah yang hancur lebur. Setelah berhasil kabur, Nami mulai kebingungan. Karena gara-gara mereka masuk ke area berkabut, Nami sulit menentukan arah dan mulai ketakutan kalau sewaktu-waktu marinir datang menyergap mereka. Lalu, karena tidak ada perintah apapun dari Luffy, Zoro sebagai wakil kapten pun berusaha meminta solusi dari Luffy sekaligus bertanya mengenai hubungan Luffy dengan wakil Laksamana Garp. Sayangnya tidak ada jawaban apapun dari kapten mereka ini. Tapi tiba-tiba Luffy mencium bau makanan yang sangat lezat dan menyuruh Nami untuk mengikuti arahnya hingga kemudian mereka pun tiba di restoran terapung bernama Barati. Dirasa perut sudah keroncongan, Luffy mengajak teman-temannya untuk mampir sekaligus bersembunyi dari para marinir. Sambil menunggu pramusaji datang, kita beralih ke area dapur. Di mana ada koki tampan bernama Sanji sedang fokus memasak menu andalan. Sialnya, menu berbahan dasar ikan tuna itu ditolak mentah-mentah oleh Zeff, yakni kepala koki sekaligus pemilik restoran Barati. Zeff bilang tuna itu bukan menu utama mereka. Jadi, daripada Sanji mengacaukan dapur, dia pun melarang Sanji masak dan menyuruhnya untuk menjadi pramusaji saja. Dengan kesal, Sanji pun keluar untuk melayani para tamu. Tapi baru saja membuka pintu, Sanji sudah disuguhi pertikaian remeh dua pria yang saling berebut meja. Karena kerusuhan yang mereka buat menimbulkan ketidaknyamanan bagi tamu-tamu yang lain, Sanji pun langsung melerai mereka menggunakan keahlian bela dirinya. Dan ternyata hal tersebut malah membuat Luffy tertarik sampai Luffy ingin merekrut Sanji menjadi kru bajak lautnya. Setelah masalah selesai, Sanji kemudian menghampiri meja Luffy dan teman-teman. Dia dengan ramahnya bertanya apa yang ingin Luffy pesan. Setelah Luffy menyebutkan makanan yang ingin dia makan, Sanji tiba-tiba teralihkan kepada paras cantiknya Nami, Cok. Bahkan walaupun baru pertama kali ketemu, Sanji langsung melontarkan kalimat gombalan agar Nami tertarik kepadanya. Sementara itu di sisi yang lain, ketika para marinir sedang sibuk memperbaiki tubuh kapal yang rusak karena serangan Luffy, wakil Laksamana Garp pergi ke ruangannya untuk menghubungi seseorang dan tidak sadar Koby mengikutinya dari belakang. Ternyata orang yang diam-diam dihubungnya itu adalah Mihawk, seorang panglima perang yang sudah dicap sebagai buronan oleh pemerintah dunia. Tahu akan kemampuan Mihawk sebagai pendekar pedang terhebat, Garp ingin menyewanya untuk membawa Luffy hidup-hidup kepadanya. Awalnya Mihawk memang menolak karena ia pikir tugas ini tidak menarik. Tapi setelah Garp menjelaskan bagaimana mengejutkannya Luffy, Mihawk pun langsung menyetujui tugas tersebut.
Kembali ke restoran Baratie, baru saja makanan dilahap habis, pertengkaran terjadi di mana Nami kesal kepada Luffy yang tidak pernah bercerita mengenai dirinya yang ternyata adalah cucu dari Garp. Di waktu yang sama, Sanji datang memberikan bill, tapi bukannya membayar, Luffy malah memberikan tanda tangannya hingga tidak lama kemudian Zeff memanggil namanya. Monkey D. Luffyってやつはどこにある? Tentu saja di sini Zeff marah karena Luffy tidak bisa bayar, apalagi ketika Luffy bilang dirinya akan membayar makanan itu setelah menemukan One Piece alias ngebond dulu, cok. Tidak tahan dengan bacotan Luffy, Zeff pun langsung menariknya ke dapur restoran dan menyuruh Luffy untuk membayar makanannya dengan cara mencuci piring selama 1 jam. Di saat Luffy mencuci ratusan piring, Nami dan yang lain memilih untuk ngobrol santai di luar. Ternyata Nami masih kesal nih kepada Luffy. Menurutnya Luffy sudah kelewatan dengan tidak menceritakan tentang dirinya dan wakil Laksamana Garp. Tapi karena bagi Zoro hal itu bukanlah hal menakutkan, dia tetap santai dan menganggap dirinya mampu bila harus melawan para marinir lagi. Tidak mau berdebat tentang Luffy, Nami memilih diam lalu kembali ke bar untuk memesan minuman lagi. Tapi setelah itu, dia diam-diam meminta informasi tentang caranya pergi ke Kepulauan Konomi. Entah wilayah apa itu, tapi di sini Nami sepertinya berniat pergi sendirian tanpa sepengetahuan teman-temannya. Di tempat yang lain, Koby mulai kepikiran tentang rencana Garp yang meminta tolong kepada Mihawk. Karena tidak mau menyimpan rahasia itu sendirian, Koby pun bertanya kepada Helmeppo. Sebenarnya siapa itu Mihawk dan kenapa seorang marinir bisa meminta tolong kepada buronan? Helmeppo pun akhirnya memberitahukan semuanya, dimulai dari jati diri Mihawk sampai alasan Garp meminta tolong. Jadi sebenarnya kesepakatan seperti itu sudah biasa atau lumrah, di mana jika marinir sudah kewalahan menangkap incarannya, maka mereka akan bekerja sama dengan buronan kelas atas dan memberikan kebebasan kepada buronan itu jika berhasil menyelesaikan tugasnya. Di tengah sibuknya mencuci piring, Luffy terlibat percakapan dengan Sanji. Karena sebelum mencuci piring dia sempat mencicipi makanan Sanji, Luffy pun nanya nih kenapa Sanji harus jadi pramusaji padahal masakannya juga enak. Sanji menjawab bahwa itu semua gara-gara Zeff yang menyebalkan. Dia melarang Sanji untuk masak karena Sanji selalu membuat menu-menu yang berbeda dari biasanya. Sanji juga bilang bahwa ia punya mimpi menjadi juru masak yang handal di wilayah All Blue, wilayah dengan banyaknya bahan-bahan makanan yang langka. Sebenarnya dia sendiri juga belum tahu di mana tempat itu berada, tapi Sanji yakin suatu saat nanti dia pasti akan menemukan tempat tersebut. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba pria berkulit hitam datang dari pintu belakang dan meminta tolong agar Sanji mau memberinya sedikit makanan. Dengan cepat, Sanji langsung membuatkannya dan tidak peduli jika nanti Zeff tahu lalu memarahinya. Melihat kebaikan dari Sanji, Luffy pun semakin tertarik nih. Lalu tidak pakai cangcingcong lagi, Luffy mengajak Sanji untuk menjadi koki di kapalnya alias kru bajak laut kalau di restoran ini pekerjaannya tidak pernah dihargai. Dengan halus Sanji menolak, tapi Luffy terus membujuknya dengan memberitahukan tujuannya pergi ke Grand Line. Namun di sini Luffy malah mendapatkan informasi dari pria berkulit hitam tadi. Dia bilang dirinya itu berasal dari bagian armada bajak laut besar yang berhasil mencapai Grand Line untuk mencari One Piece. Namun sayangnya mereka gagal. Mereka kehilangan 50 kapal dan 5.000 kru. Kini hanya dia yang selamat dan pria itu mencoba memperingatkan Luffy untuk tidak pergi ke sana karena tempatnya sangat berbahaya. Setelah perjanjiannya dengan Garp tadi siang, Mihawk sampai juga di restoran Baratie dan secara kebetulan dia bertemu dengan Usopp yang sedang membanggakan dirinya sebagai kru bajak laut Luffy. Mencoba memanfaatkan keadaan, Mihawk meminta Usopp untuk mempertemukan dirinya dengan Luffy. Tapi ketika Mihawk bertemu dengan Zoro yang mengetahui jati dirinya sebagai pendekar pedang terhebat di dunia malah mengajak duel sampai mati untuk membuktikan siapa di antara mereka yang pantas disebut sebagai pendekar pedang. Ketika ajakan duel itu disetujui dan akan dilakukan esok pagi, Nami panik lalu menyuruh Usopp melaporkannya kepada Luffy. Tapi bukannya dicegah, Luffy malah membiarkan Zoro melakukan apapun yang dia mau. Kenapa begitu? Karena Luffy berkomitmen untuk tidak menghalangi mimpi seseorang.
Nah, karena mimpi Zoro menjadi pendekar pedang terhebat di dunia hanya bisa diraih dengan cara mengalahkan Mihawk, Luffy tentu saja tidak bisa menghentikannya. Merasa kesal karena Luffy tidak mau mendukung kekhawatirannya, Nami mengemasi barang-barangnya termasuk membawa peta Grand Line untuk pergi diam-diam menuju ke kepulauan Konomi saat pagi tiba, di mana duel antara Zoro dan Mihawk akan dimulai. Ketika Nami akan pergi, Zoro datang ke lokasi duel ditemani oleh Luffy dan Usopp. Di sana Zoro dibuat semakin gregetan saat Mihawk meremehkan dirinya karena akan berduel menggunakan pedang kecil. Lalu karena tidak mau berlama-lama lagi, pertarungan antara Zoro dan Mihawk pun dimulai. Sialnya Zoro salah tentang pedang kecil itu. Mihawk benar-benar pendekar pedang yang sangat hebat. Hanya menggunakan pedang itu, dia dengan mudahnya menyudutkan Zoro sampai berhasil menusuk dada pemuda itu. Namun setelah melihat begitu pemberaninya Zoro dan ambisi yang begitu kuat untuk menjadi pendekar pedang terhebat, Mihawk berhenti meremehkan Zoro dan mengeluarkan pedang Yoru untuk memulai duel yang sesungguhnya. Melihat itu semangat Zoro semakin bertambah. Dia bahkan memakai 3 pedangnya untuk melawan Mihawk. Tapi ketika mereka saling memberikan serangan, inilah yang terjadi. 2 pedang Zoro kini sudah hancur berkeping-keping, Cok. Dan itu artinya dia sudah terpojok. Lalu karena merasa dirinya sudah kalah, Zoro pun menyuruh Mihawk untuk membunuhnya saja menggunakan pedang Yoru. Dalam sekali tebas, Zoro pun langsung jatuh tidak berdaya. Dan di saat itulah Nami kembali karena rasa khawatirnya tidak bisa ditahan. Beruntungnya Mihawk memilih untuk tidak membunuh Zoro. Dia menyuruh Zoro untuk mengasah kemampuannya lagi dan jika sudah siap, Zoro bisa menemuinya kapan saja. Begitu juga dengan Luffy. Mihawk memilih untuk membiarkannya karena dia enggan membawa Luffy dengan cara yang sangat mudah tanpa adanya perlawanan apapun. Akibat dari serangan itu, Zoro mengalami pendarahan yang cukup parah. Dia tidak sadarkan diri dan hal itu membuat Luffy kebingungan karena tidak tahu harus melakukan apa. Nami kemudian menyuruh Luffy untuk mencari dokter di restoran Baratie. Tapi saat sampai di sana, Zeff bilang hanya ada 1 dokter di dekat wilayah mereka, yaitu di kepulauan Konomi yang jaraknya cukup jauh dari restoran. Tidak mau Zoro kehilangan nyawanya, Sanji pun mencoba untuk turun tangan. Awalnya memang dilarang oleh Zeff karena mereka harus menyiapkan makanan. Tapi karena menolong nyawa seseorang itu penting, Zeff pun menyerah dan akan ikut menyelamatkan nyawa Zoro. Beberapa saat kemudian, Zeff dan Sanji datang sambil membawa pisau, whisky, dan juga ikan kakap. Tentu saja Luffy dan teman-temannya bingung untuk apa benda-benda tersebut. Ternyata whisky digunakan untuk mensterilkan luka, sedangkan kulit ikan kakap digunakan untuk menutupi lukanya. Ini adalah trik pelaut zaman dulu, Cok, di mana kulit ikan membantu menutup dan mempercepat penyembuhan luka. Tapi masalahnya di sini adalah keadaan Zoro sudah kritis karena kehilangan darah yang cukup banyak. Jadi yang bisa Luffy lakukan adalah tetap berada di sisi Zoro dan selalu ajak Zoro bicara. Walaupun Zoro tidak bisa merespon, setidaknya dia mendengar dan tahu kalau teman-temannya selalu berada di sisinya. Di tempat lain, Mihawk tiba di kapal marinir. Dia datang untuk memberitahu Garp bahwa dirinya memutuskan untuk melepaskan Luffy dan membiarkannya pergi ke Grand Line. Mihawk berpikir Luffy memang bukan orang biasa. Semangatnya sangat besar dan mungkin dialah orang yang akan menemukan One Piece lalu menjadi Raja Bajak Laut menggantikan Gold Roger. Mendengar hal itu, Garp pun hilang kendali dan mengobrak-abrik isi ruangannya. Koby yang menyaksikan itu pun hanya bisa diam, lalu segera merapikan tempat itu setelah Garp keluar dari sana. Beberapa saat kemudian, setelah emosinya sudah stabil, Garp pun kembali ke ruangannya. Dia memberitahu Koby tentang keinginannya mendidik Luffy menjadi marinir seperti dirinya, tapi selalu dibantah karena Luffy punya cita-cita menjadi Raja Bajak Laut. Mendengar itu, di sini Koby memberanikan diri untuk mengutarakan pendapat, di mana Garp lebih baik menyerah saja karena faktanya Luffy adalah orang yang punya pendirian kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain.
Dari ucapan Koby, Garp tersadar bahwa Luffy memang menuruni sifatnya sebagai orang yang pantang menyerah dan teguh dalam pendiriannya. Akhirnya, Garp pun mengumpulkan seluruh marinir. Koby kira Garp akan menyudahi pencarian ini, tapi ternyata Garp malah semakin bersemangat. Bahkan dia menetapkan Luffy sebagai musuh terberat dan jika Luffy berhasil ditangkap, maka pria itu akan diadili oleh pemerintah. Kembali ke kapal Going Merry. Setelah membantu mengobati luka di tubuh Zoro, Sanji mencoba memasakkan sesuatu untuk Luffy dan teman-temannya. Sebenarnya mereka sudah pasrah nih dengan keadaan Zoro. Mereka bahkan tidak yakin kalau Zoro akan selamat. Tapi karena Luffy percaya Zoro bukanlah orang yang lemah, dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa sebentar lagi Zoro akan bangun dan bisa menikmati makanan Sanji yang sangat enak. Melihat hal tersebut, Sanji semakin yakin bahwa tugas orang kapten itu memang berat. Mengambil keputusan adalah tugas yang membedakan kapten dengan kru, dan itu bukanlah hal yang mudah, Melihat Luffy memutuskan untuk menunggu Zoro siuman walaupun rasanya tidak mungkin, membuat Sanji teringat akan masa lalunya. Di mana dulu Sanji memanglah seorang koki, sedangkan Zeff bajak laut paling ditakuti dengan sebutannya sebagai Zeff si kaki merah. Sanji bercerita bahwa 9 tahun silam dirinya telah bekerja sebagai koki di kapal penumpang orbit di Laut East Blue. Dan sudah dari dulu pula Sanji punya mimpi untuk pergi ke All Blue. Ketika dia sedang sibuk masak, tiba-tiba kapal diserang oleh bajak laut Zeff. Awalnya Sanji memang takut, tapi saat melihat sebuah tanya hampir dicampur oregano oleh Zeff, Sanji pun keluar dari persembunyiannya dan mencoba melawan Zeff sampai sesaat setelahnya kapal itu tenggelam diterjang oleh ombak yang besar. Dari kecelakaan itu hanya Zeff dan Sanji lah yang selamat. Zeff kemudian memberikan sekantung makanan yang berhasil ia bawa kepada Sanji. Dia menyuruh Sanji untuk menghemat makanan itu sampai dia melihat kapal yang bisa menyelamatkan mereka. Dan selama itu pula Sanji dilarang mengganggu dirinya. Walaupun sedikit kesal karena kantung makanan Zeff lebih besar, Sanji berusaha menerima dan meninggalkan Zeff ke sisi seberang. Hari pertama, Sanji masih bisa menahan lapar. Di hari kedua, dia mulai mengatur persediaan makanan. Namun saat masuk ke hari 30, Sanji mulai frustasi karena makanan yang disimpannya hampir membusuk. Lalu, puncaknya ketika masuk hari ke-70, di mana semua makanannya sudah habis dan Sanji tidak bisa menahan rasa laparnya lagi, dia pun menghampiri Zeff dengan penuh amarah lalu menyobek kantung makanan Zeff. Anehnya bukan makanan yang Sanji temukan, melainkan harta benda yang Zeff kumpulkan selama menjadi bajak laut, Dan ternyata Zeff sama sekali tidak mengambil makanannya. Dia sengaja memberikan semuanya kepada Sanji, sedangkan dirinya sendiri nekat bertahan hidup dengan memakan daging kaki kanannya sendiri. Anjir, ngilu pisan. Alasan Zeff menolong Sanji adalah karena mimpi mereka itu ternyata sama, yaitu menemukan All Blue. Zeff pikir dirinya sudah tidak mampu untuk menemukan tempat itu, padahal Zeff yakin All Blue itu nyata. Makanya dia rela berkorban agar suatu hari nanti Sanji lah yang menggantikannya dalam menggapai mimpi menemukan All Blue. Nah, itulah alasan kenapa Sanji berusaha bertahan hidup bersama Zeff di restoran. Walaupun dia tidak pernah dihargai, Sanji tetap bekerja sebagai koki ataupun pramusaji karena merasa telah hutang nyawa kepada Zeff. Setelah mendengarkan cerita Sanji, Luffy kembali ke kamar untuk mengecek keadaan Zoro. Dan ketika dirinya masuk, Nami yang sudah sangat kecewa langsung meluapkan amarahnya. Nami kesal kepada Luffy karena sebagai kapten, Luffy tidak bisa membuat keputusan yang tepat. Dia malah membuat Zoro bertarung dengan Mihawk yang ujung-ujungnya menjadikan Zoro berada di ambang kematiannya. Merasa tindakannya benar dengan tidak menghalangi mimpi seseorang, Luffy membantah ucapan Nami. Tapi hal itulah yang akhirnya membuat Nami semakin marah lalu memutuskan untuk pergi. Di hari yang sama setelah mendapatkan informasi dari Buggy, Arlong dan dua anak buahnya tiba di restoran Baratie untuk mencari Luffy. Kehadiran Arlong benar-benar membuat orang-orang ketakutan karena dia adalah manusia ikan yang sangat kuat. Lalu ketika Zeff datang untuk menghadapi Arlong, Arlong menyuruh Zeff memberitahu keberadaan Luffy, atau kalau tidak, semua tamu yang ada di sana akan menjadi santapannya.
Mengetahui kehadiran Arlong di restoran berarti, Nami pun langsung melaporkannya kepada Luffy dan menyuruh mereka untuk segera meninggalkan tempat itu sebelum Arlong tahu. Di sini Nami sudah menjelaskan bahwa Arlong adalah manusia ikan yang sangat kuat dan tidak mungkin bagi mereka mampu melawan Arlong. Tapi karena nyawa para tamu restoran dan Zeff sedang dalam bahaya, Luffy menolak pergi dan akan membantu Sanji dalam menghadapi Arlong. Makasih zo. Bersama dengan Sanji, Luffy datang tepat waktu saat Arlong sedang menakut-nakuti salah satu tamu. Lalu, ketika Luffy bertanya dari mana Arlong tahu jika dirinya berada di restoran Baratie, muncullah kepala Buggy dari dalam karung. Ternyata setelah pertarungan mereka waktu itu, Buggy diam-diam menyelipkan telinganya di topi jerami. Makanya Buggy bisa tahu apa yang sedang dilakukan dan sedang di mana Luffy berada. Nah, setelah mengetahui semuanya, Arlong menyuruh Luffy untuk menyerahkan peta Grand Line. Dan kalau Luffy mau selamat, dia bisa menjadi budaknya. Tentu saja Luffy menolak. Lalu saat tiba-tiba Zeff menembak Arlong dari belakang, pertarungan sengit pun akhirnya terjadi. Pada pertarungan ini, Sanji dan Luffy benar-benar kewalahan melawan Arlong dan anak buahnya. Mereka sangat kuat dan ganas, tapi walaupun begitu, nampaknya Luffy tidak mau menyerah, Cok. Sampai tiba-tiba Nami datang mengungkap jati dirinya sebagai kru dari kelompok manusia ikan dan meminta Arlong untuk menghentikan pertarungan ini karena peta Grand Line sudah ada di tangannya. Shinjiru ka sonna no? Usai pertarungan itu, restoran Baratie pun menjadi kacau balau. Tapi ketika Sanji masuk untuk membereskan kekacauan yang ada, Zeff malah melarangnya. Ternyata sudah sejak lama Cok, Zeff itu menyuruh Sanji pergi mencari All Blue daripada menghabiskan waktu mudanya di restoran. Tapi Sanji selalu menolak, karena jika dirinya pergi, Zeff pasti akan kewalahan mengurus restoran itu. Namun karena kali ini Zeff benar-benar menginginkan dirinya pergi, Sanji pun keluar dari restoran dan akan bergabung dengan Luffy menjadi kru bajak laut. Sementara itu, setelah tahu akan fakta yang sebenarnya, Luffy sangat syok dan kecewa. Dia bahkan terus bertanya-tanya, apakah benar Nami telah mengkhianati mereka ataukah tidak. Di tengah kebingungannya itu, Luffy pun menghampiri Zoro. Dia menceritakan semuanya termasuk Nami yang sudah berkhianat. Dan kini akhirnya Luffy tahu, dari semua masalah yang telah dialaminya, Luffy merasa gagal menjadi kapten. Maka dari itu hanya ada satu hal yang Luffy butuhkan, yaitu Zoro. Setelah mengatakan itu, secara ajaib Zoro terbangun dari masa kritisnya, Cok. Dan karena yang tadi diucapkannya Zoro tidak sepenuhnya mendengar, Luffy pun memberitahu Zoro tentang Nami yang telah meninggalkan mereka dengan membawa peta Grand Line. Ore no sei da. Untunglah Zoro tidak menyalahkan Luffy. Dia bahkan bangga memiliki kapten seperti Luffy dan bersumpah akan terus di samping Luffy sebagai wakil kapten sampai mereka berhasil menemukan One Piece. Setelah keadaan Zoro mulai membaik, Luffy memutuskan untuk mencari Nami terlebih dahulu karena mereka membutuhkan peta itu untuk bisa sampai ke Grand Line. Ketika Luffy dan yang lain sedang bersiap, Sanji pun datang dan berkata bahwa dirinya menerima tawaran Luffy untuk menjadi kru bajak lautnya. Beberapa saat kemudian, kapal Going Merry pun berangkat mencari Nami. Awalnya, Sanji enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Zeff. Tapi mengingat kebaikan Zeff selama ini, Sanji pun mengucapkan rasa terima kasihnya dan akan berusaha menemukan mimpi mereka, yaitu All Blue. 命を救われた